Buletin Dakwah Kafah, edisi 153, 17 Zulhijjah 1441 Hijriah atau 7 Agustus 2020 Masehi, dengan judul Perisai Islam dan Umat. Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT dengan membawa risalah Islam untuk menjadi rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Rahmatan lil alamin mewujud dalam ragam kemaslahatan dan terhalanginya berbagai kemafsadatan. Rahmatan lil alamin akan terwujud jika syariah Islam diterapkan secara menyeluruh dan total. Penerapan syariah Islam secara menyeluruh dan total jelas membutuhkan adanya kekuasaan. Karena itulah Rasul SAW diperintah untuk meminta kekuasaan kepada Allah SWT. Sebagaimana dalam firman-Nya, وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Yang artinya, katakanlah Muhammad, Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar dan keluarkanlah aku dengan cara keluar yang benar, serta berikanlah kepada diriku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Quran Surat Al-Isra ayat 80. Imam Ibnu Katsir mengutip Qatadah menyatakan, dalam ayat ini jelas Rasulullah SAW menyadari bahwa tidak ada kemampuan bagi beliau untuk menegakkan agama ini kecuali dengan kekuasaan. Karena itulah beliau memohon kepada Allah kekuasaan yang bisa menolong, yakni untuk menerapkan kitabullah, memberlakukan hudud Allah, melaksanakan ragam kewajiban dari Allah, dan menegakkan agama Allah. Lihat tafsir Ibnu Katsir bab 5 halaman 111. Islam memang tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengirim surat kepada salah seorang amilnya. Di dalam surat tersebut antara lain beliau mengungkapkan, agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar. Tidak cukup salah satunya tanpa didukung oleh yang lain. Dikutip dari kitab Nizamul Al-Hukum An-Nabawiyah bab 1 halaman 395 karya Abdul Hayy Al-Qahtani. Jadi untuk menerapkan Islam secara total dan menyeluruh diperlukan kekuasaan. Kekuasaan harus dibangun berlandaskan Islam sekaligus dikhidmatkan untuk Islam, menerapkan Islam, menjaga Islam, dan mengemban Islam ke seluruh manusia. Inilah fakta yang terjadi sepanjang sejarah umat Islam. Dulu Rasul SAW menegakkan kekuasaan dengan mendirikan pemerintahan Islam atau daulah Islam di Madinah. Kemudian diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin dengan sistem khilafahnya. Khilafah ini berlanjut pada masa Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah selama lebih dari 13 abad. Selama itu kekuasaan selalu diorientasikan untuk menerapkan, menegakkan, memelihara, menjaga dan mengemban Islam, serta memelihara urusan umat Islam dan melindungi mereka. Begitulah posisi dan fungsi kekuasaan yang disyariatkan oleh Islam. Samsuddin Al-Ghurnati Ibnu Azraq dalam Bada'i As-Suluk fi Toba'i Al-Mulk menyatakan, sungguh kekuasaan itu berfungsi untuk menjaga agama dari penggantian dan perubahan. Telah dinyatakan dari Azdashir bahwa agama itu adalah pondasi dan kekuasaan adalah penjaga. Ad-dinu usun wa sultan harisun. Al-Mawardi mengakui hal ini dengan kesimpulannya, bahwa agama yang kekuasaannya hilang, hukum-hukumnya akan diganti dan sunnahnya diubah. Sebagaimana kekuasaan, jika lepas dari agama, akan berubah menjadi tiran dan merusak zaman. Apa yang dinyatakan oleh Imam Al-Mawardi itu nyata sekarang ini. Ketika Islam tidak lagi mempunyai kekuasaan, hukum-hukumnya diganti, sunnahnya diubah. Hukum Islam diganti dengan hukum buatan manusia, bahkan hukum peninggalan para penjajah. Ajaran-ajaran Islam pun distigma buruk, bahkan dikriminalisasi, termasuk para pengembannya. Ironisnya, hal itu bukan hanya dilakukan oleh orang-orang kafir, tetapi juga oleh mereka yang mengaku muslim. Jihad dan khilafah yang merupakan ajaran Islam dikriminalisasi serta dianggap sebagai bahaya yang mengancam dan bagian dari konten radikal dalam makna negatif. Begitu pula hukum jilbab dan pakaian syar'i, jenggot, poligami, waris, penyembelihan syar'i, dan lain-lain. Semua diserang, dianggap tak manusiawi, dan dituding sebagai bentuk keterbelakangan. Ajaran Islam diubah atas nama moderasi, padahal moderasi Islam sejatinya adalah menyesuaikan ajaran Islam dengan model dan keinginan barat kafir. Umat Islam digiring untuk membenci ajaran Islam dan syariahnya.
Umat Islam diformat agar menjadi manusia sekuler, hanya menggunakan Islam dalam urusan privat, lalu mencampakkan Islam dan syariahnya dalam urusan publik kemasyarakatan. Perisai Islam dan umat. Kekuasaan Islam mewujud dalam format daulah Islam pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dilanjutkan dengan sistem khilafah Islam oleh para sahabat pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian dilanjutkan lagi oleh khilafah Umayyah, khilafah Abbasiyah, dan berikutnya khilafah Utsmaniyah. Sepanjang sejarahnya, khilafah terus menjadi perisai yang menjaga kemuliaan Islam, pelaksanaan hukum-hukumnya, dan kemurnian ajarannya. Khilafah pun terus mendakwahkan Islam ke seluruh dunia. Kekuasaan Islam atau khilafah juga menjadi perisai bagi umat Islam. Khilafah menjaga kemuliaan kaum muslim dan melindungi mereka dari mara bahaya. Hal itu terus berlangsung sepanjang eksistensi kekuasaan Islam selama tidak kurang dari 13 abad. Ibnu Hisham dalam sirahnya menceritakan, ketika ada seorang pedagang muslim yang dibunuh beramai-ramai oleh kaum Yahudi Bani Qunaiqah karena membela kehormatan seorang muslimah yang disingkap pakaiannya oleh pedagang Yahudi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengirim pasukan kaum muslim untuk memerangi mereka dan mengusir mereka dari Madinah setelah mengepung perkampungan mereka selama 15 malam. Lihat Sirah Ibnu Hisham bab 3 halaman 9-11. Pembelaan terhadap kehormatan dan darah kaum muslim terus dilakukan oleh para penguasa muslim sepanjang sejarah. Al-Qalqasyandi dalam kitabnya Ma'asir al-Inafah fi Ma'alim al-Khilafah menjelaskan sebab penaklukan kota Amuriyah pada tanggal 17 Ramadan 223 Hijriah. Diceritakan bahwa penguasa Amuriyah, salah seorang raja Romawi, telah menawan wanita mulia keturunan Fatimah radhiyallahu an. Wanita itu disiksa dan dinistakan hingga berteriak dan menjerit meminta pertolongan. Berikutnya seperti yang dikisahkan oleh Ibnu Khalikan dalam Wafiyatul A'yan dan Ibnu Katsir dalam Al-Kamil fi At-Tariq, saat berita penawanan wanita mulia itu sampai kepada Khalifah Al-Mu'tasim Billah, ia segera mengerahkan sekaligus memimpin sendiri puluhan ribu pasukan kaum muslim menuju kota Amuriyah hingga berhasil membebaskan wanita mulia itu dan kota Amuriyah itu pun ditaklukkan. Sultan Al-Hajib Al-Mansur di Andalusia pernah mengancam penguasa kerajaan Navarre di wilayah Spanyol karena diketahui menyekap 3 orang muslimah di salah satu gereja di wilayah mereka. Sultan Al-Hajib Al-Mansur segera mengirim pasukan berjumlah besar untuk menghukum kerajaan Navarre. Penguasa Navarre ketakutan, ia segera mengirim surat permintaan maaf lalu melepaskan 3 muslimah tersebut dan menyerahkan mereka kepada kaum muslim. Bahkan dia berjanji akan menghancurkan gereja tersebut. Khilafah Utsmaniyah berperan penting memberikan keamanan bagi perjalanan para jamaah haji dengan menempatkan armada laut di Laut Hindia. Khilafah Utsmaniyah juga mengirim bantuan personel pasukan termasuk ahli teknik dan senjata, berikut senjata, meriam, dan kapal yang dipimpin Laksamana Kurtogul Hijr Rais ke Kesultanan Aceh untuk bersama-sama melawan dan mengalahkan penjajah Portugis. Sungguh fakta sejarah ini sangat berbeda dengan kondisi umat Islam saat ini. Tak sedikit umat Islam yang diusir, disiksa, bahkan dibunuh di berbagai tempat. Di Rohingya, Uighur, Suriah, Palestina, beberapa bagian Afrika, dan lainnya. Namun tidak ada yang membela dan melindungi mereka. Semua itu akibat telah hilangnya kekuasaan Islam, yaitu khilafah Islam. Kekuasaan Islam atau khilafah telah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai perisai yang menjaga dan melindungi umat Islam. Tugas dan kewajiban ini telah ditegaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau, "Sungguh imam atau khalifah itu laksana perisai atau junnah. Orang-orang berperang mengikuti dia dan berlindung kepada dirinya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa imam atau khalifah adalah junnah atau perisai, yakni seperti penghalang. Ia berfungsi menghalangi musuh menyerang kaum muslim, menghalangi sebagian masyarakat menyerang sebagian yang lain, melindungi kemurnian Islam dan orang-orang berlindung kepadanya. Jelas umat saat ini memerlukan kehadiran kembali kekuasaan Islam, yakni khilafah, yang akan kembali menjaga dan melindungi mereka. Bukan hanya kebutuhan umat, menegakkan khilafah merupakan kewajiban atas mereka. Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria An-Nawawi Asy-Syafi'i berkata, umat Islam wajib memiliki seorang imam atau khalifah yang menegakkan agama, menolong sunnah, menyelamatkan orang-orang yang dizalimi, menunaikan hak, dan menempatkan hal tersebut pada tempatnya. Saya menyatakan, menegakkan imamah atau khilafah adalah fardu kifayah. Lihat kitab Rawadu At-Tabi'in wa Umada Al-Muftin, bab 3 halaman 433, karya An-Nawawi. Kewajiban mengangkat imam atau khalifah, yaitu menegakkan imamah atau khilafah, merupakan ijma' sahabat.
Ini seperti yang ditegaskan antara lain oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam As-Sawa'iq Al-Muhriqah. Sungguh para sahabat telah berijma bahwa mengangkat seorang imam atau khalifah setelah zaman kenabian adalah wajib. Bahkan mereka menjadikan kewajiban ini sebagai kewajiban yang paling penting atau ahami al-wajibat. Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustafa bab 1 halaman 14 menegaskan bahwa ijma sahabat itu tidak bisa dinasah atau dihapuskan dan dibatalkan. Apalagi dibatalkan oleh kesepakatan orang zaman sekarang, jikapun kesepakatan itu ada. Wallahu a'lam bishawab. Hikmah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul jika dia menyeru kalian pada sesuatu yang memberi kalian kehidupan. Quran Surat Al-Anfal ayat 24.